Shalom, apa kabar saudara hari ini? Sudah ngopi belum? Saya harap saudara semua dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari meskipun harus di rumah saja. Dan pada saat ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin seringkali orang tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang mengalaminya, yaitu luka batin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bicara tentang luka batin. Kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kita melihat gambaran diri kita. Bahwa gambaran diri ini dibentuk dan dialami dari pengalaman yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Masalah pengalaman itu tidak selalu sesuatu yang positif semata, tetapi juga sesuatu yang negatif. Baik positif dan negatif seringkali bergantian mengisi kehidupan kita, dan itu kemudian dinampakkan dengan apa yang kemudian kita alami dalam diri kita sehari-hari. Ibaratnya adalah seperti fenomena gunung es. Yang nampak di atas itu sesuatu yang kecil, tetapi yang ada di dalamnya itu jauh lebih besar dan lebih kompleks. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai luka batin, sebenarnya apa toh penyebab dari luka batin itu? Yang pertama, penyebab luka batin adalah sebuah peristiwa yang traumatis. Entah traumatis itu muncul dari keluarga kita, atau mungkin muncul karena pengalaman masa lalu kita yang tidak menyenangkan, dan itu kemudian terus-menerus kita ingat dan mempengaruhi kehidupan kita. Peristiwa traumatis juga bisa muncul disebabkan karena adanya bencana alam. Bagi saudara-saudara yang tinggal di Jogja, saya yakin dengan peristiwa adanya gempa bumi tahun 2006, itu sedikit banyak membuat kita mengalami trauma dengan kehidupan kita saat ini. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah timbulnya rasa bersalah dalam kehidupan kita. Ketika kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan itu belum kita selesaikan, maka itu terus-menerus membuat kita tertekan, dan seakan-akan perasaan rasa bersalah ini kemudian mengejar-ngejar kita sampai saat ini. Yang ketiga adalah perasaan ditolak. Ini bukan cuma berbicara mengenai hubungan relasi antara wanita dan pria. Bagi teman-teman yang jomblo kemudian pernah menyatakan perasaannya, menyatakan cintanya dan ditolak, bukan hanya sekedar itu, tetapi perasaan ditolak ketika kita tidak dihargai eksistensi kita. Ketika kita masuk dalam komunitas tertentu dan kemudian kita tidak dianggap ada si orangnya, tetapi kita tidak dipakai, tidak dilihat, dan tidak menjadi bagian dari komunitas itu. Dan yang terakhir adalah penyebab sakit hati ketika kita mengalami luka batin dan mengalami sakit hati dan tanpa pendamaian. Dimulai dari hal-hal yang kecil, kekecewaan, hal-hal yang tidak nyaman, tetapi ketika itu terus-menerus kita alami dan tidak kita selesaikan dengan segera, maka ketika itu menumpuk, akhirnya menjadi sebuah penyebab luka batin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bicara tentang luka batin, dampaknya itu tidak main-main loh. Ada beberapa dampak ketika kita mengalami luka batin. Yang pertama adalah kita mengalami gangguan emosi. Kita bisa mudah menangis, mudah tersinggung, gelisah, tidak sabaran, tidak bergairah dalam kehidupan ini, bahkan tidak bergairah juga dalam kehidupan seksual kita. Tapi itu bagi yang sudah menikah.
Bagi yang tidak, jangan urusan itu, nanti harus pengakuan dosa terlebih dahulu. Dampak luka batin yang kedua adalah adanya gangguan mental. Ketika orang mengalami luka batin, maka orang tidak pede dengan dirinya. Dia merasa sudah tidak lagi merasa berharga dalam kehidupannya, maka kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang mengalami luka batin seringkali juga tidak bisa berkonsentrasi dalam setiap aspek kehidupannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dampak dari luka batin adalah adanya gangguan motorik, adanya perubahan selera makan, perubahan berat badan, adanya perubahan pola tidur, dan tentu saja kemudian adanya produktivitas yang menurun di dalam kehidupannya. Itu adalah dampak ketika ada luka batin dan tidak segera diselesaikan, tidak segera diminimalisir, maka dampaknya akan berbahaya dalam kehidupan kita. Maka kemudian mungkin kita akan timbul sebuah pertanyaan, lalu kalau saya kemudian mengalami luka batin, bagaimana toh supaya saya bisa mengalami pemulihan? Yang pertama adalah bagaimana kita supaya bisa mengalami pemulihan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi ketika langkah awal kita untuk menyelesaikan mengalami pemulihan adalah kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita menyadari diri kita sepenuhnya. Katakanlah dengan jujur bahwa kita ini sedang terluka. Katakanlah dengan terbuka, ya, saya punya sakit hati, saya punya kekecewaan, saya punya trauma di masa lalu, dan itu harus kita selesaikan. Yang kedua adalah berdamai dengan masa lalu, diri sendiri, dan orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 12 mengatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi langkah yang kedua supaya kita mengalami pemulihan adalah berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Mengapa itu penting? Kan hidup kita berharga. Hidup kita tidak hanya dihabiskan untuk menyesali hal-hal yang sudah terlewatkan. Energi kita tidak hanya dihabiskan hanya untuk kita menangisi orang yang membuat kita terluka. Kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Padahal orang yang menyakiti kita, dia bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Sedangkan kita menangis dan mungkin saat ini sedang ambyar. Yang ketiga adalah supaya kita mengalami pemulihan yang sepenuhnya, mari melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan yang memulihkan. Karena sekuat apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak melangkah bersama dengan Tuhan, maka sia-sialah segala jerih payah kita. Karena luka batin ini ada dua pihak yang bisa menyelesaikannya, kita dan Tuhan yang akan membalut luka-luka kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika saat ini kita sedang mengalami luka batin, maka ingatlah, terbukalah kepada Tuhan, mengakulah kepada Tuhan bahwa kita sedang terluka. Tapi jangan pernah mengaku di media sosial, karena itu akan menjadi permasalahan yang baru di kemudian hari. Berdamailah dengan masa lalumu, berdamailah dengan dirimu sendiri, dan berdamailah juga dengan orang lain. Yang ketiga, melangkahlah dengan iman kepada Tuhan,
bahwa Dia akan memulihkan hidup kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, mungkin di antara kami di masa lalu kami mengalami kepahitan, mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan dan sampai saat ini masih terbawa dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk mampu berdamai dengan masa lalu kami, berdamai dengan diri kami sendiri dan berdamai dengan orang yang menyakiti kami. Tuhan, mampukan kami untuk terbuka dan mengakui dengan jujur kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pemulihan kami. Kami serahkan masa lalu kami, kehidupan kami di masa mendatang dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam edisi yang mendatang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mendukung melalui like, subscribe, dan share video ini supaya semakin berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang di luar sana. Tuhan memberkati saudara dalam setiap karya dan kehidupan saudara. Amin.